فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab karya Asy-Syaikh Abdussalam Ibn Barjas rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 22 mengenai agar selektif di dalam mencari guru. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang pemula, yang belum matang ilmunya, yang belum mengamalkan ilmunya. Bukan berarti orang yang usia muda kemudian enggak berilmu. Maksudnya adalah anak muda shaghirus sin yang sudah mulai berfatwa tanpa ilmu atau punya ilmu tapi enggak mengamalkan, itu yang dilarang. Adapun kalau dia muda, ilmu dia miliki, dia amalkan ilmunya, matang ilmunya sebagaimana penjelasan yang sudah kita lewati, maka tidak ada salahnya untuk diambil ilmunya. Kita lihat berikutnya. Fa ya ayyuhat tullab in aradtum al-ilma min manabi'ihi fa ha'umul ulama al-kibar alladziina syabat lihahum wa nahalat jusumuhum wa dhabalat quwahum fil ilmi wat ta'lim. Kita artikan kata Syekh Abdussalam Ibn Barjas rahimahullah, halaman 22 bagian atas itu. Wahai para pelajar, jika kalian ingin ilmu dari sumbernya ingat-ingat, maka ambillah ilmu dari para ulama kibar. Para ulama kibar di sini bukan kibarus sin, bukan ulama yang hanya usianya tua, tapi apa? Nah, barakallahu fik, kibar dalam hal ilmu dan usia bahkan. Nanti sebutkan nanti. Yang mereka sudah apa? Sudah mulai beruban jenggot-jenggot mereka. Wa nahalat jusumuhum, dan mulai lemah dan kurus badan mereka. Wa dhabalat quwahum bil ilmi ta'lim, dan sudah mulai layu kekuatan mereka. Maksudnya layu dalam artian itu sudah mulai capek lah. Paham ya? Dalam menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi orang-orang yang sudah mapan. Ulama kibar sini bukan kibar usia saja, tapi berpengalaman, punya khibrah dalam dakwah, punya peran di dalam menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan mengambil dari apa kemarin? Dari orang-orang yang dikenal dengan hudasaul asnan, orang-orang yang masih apa? Nah, baru tumbuh gigi-gigi mereka. Maksudnya orang-orang yang masih muda, ilmunya belum mapan, nah barakallahu fi, kemudian belum mengamalkan ilmunya, masih labil. Nah itu hati-hati. Karena jangan sampai dia nyampaikan A yang dia amalkan B. Katanya tasawul haram, dia open donasi. Katanya gambar makhluk nyawa, dia selfie. Ya kan? Katanya nah enggak boleh apa? Enggak boleh demokrasi, dia ikut pemilu. Datang ke TPS. Allahul musta'an. Naam. Jangan. Tapi benar-benar mencari dari para ulama yang mereka sudah mapan ilmunya, sudah berpengalaman, dan mereka sudah apa? Sudah mapan dalam berdakwah. Ilzamuhum, berpegang teguhlah kalian dengan mereka. Qabla an tafqaduhum, sebelum kalian kehilangan mereka. Para ulama sekarang masih hidup. Para ulama Ahlus Sunnah juga masih banyak. Maka diambil ilmunya. Jangan malah dilacahkan, dihina, direndahkan. Kemudian barakallahu fiik, na'am, dijauhi, jangan. Selama itu adalah ulama Ahlus Sunnah, ingat-ingat Ahlus Sunnah, kita enggak bicara Ahlul Bidah wad Dhalal. Karena Ahlul Bidah wad Dhalal ulamanya juga ada. Mereka kita enggak ngambil ilmu dari Ahlus Sunnah. Walaupun ilmu mustalah, ilmu hadis, ilmu usul, ilmu bahasa Arab, jangan pernah ngambil dari hizbiyun. Paham ya? Enggak ada berkahnya. Al barakatu ma'as sunnah, keberkahan itu bersama as-sunnah. Lihat ini. Berpegang teguhlah kalian dengan mereka para ulama yang sudah apa? Memiliki khibrah, keahlian, ilmunya dah mapan. Jangan sampai kalian apa? Terlepas dalam keadaan belum sempat mengambil ilmu dari mereka. Ilzamum
Berpegang teguhlah kalian dengan mereka qabla an tafqadum, sebelum kalian merasa kehilangan. Karena kalau para ulama sudah hilang, sudah meninggal dunia, tinggal orang-orang apa kemarin? Orang-orang bodoh yang diangkat jadi pemimpin, ya kan? Ditanya berfatwa tanpa ilmu, itu yang berbahaya. Menyesatkan dan apa? Sesat juga gitu loh. Hati-hati barakallahu fiik. Naam, apalagi enggak jelas riwayat belajar di mana, ya kan? Duduk di majelis ilmu enggak pernah, taklim pun kadang taklim kadang enggak, ya kan? Kemudian itu pun masih mending kalau taklim, kalau belajar. Ini enggak pernah nongol. Di majelis taklim enggak pernah nampak, ya kan? Nah, kajian dimulai, dia sibuk bisnis di luar sana. Kita bicara yang realita dan fakta saja. Yang seperti itu barakallahu fiik. Naam, berbahaya kalau sampai apa? Sampai meninggalkan ilmu syar'i. Allahul musta'an. Ditanya mana riwayatnya? Dari mana dia pelajari? Belajar di mana? Ternyata apa? Media sosial. Haddatsana Facebook. Qala haddatsana Instagram. Qala haddatsana Telegram. Qala haddatsana WhatsApp. Terakhir qala haddatsana Google. Google inilah sumbernya. Allahul musta'an. Jangan barakallahu fiik. Hadir di majelis taklim, majelis ilmu, mulazamah, duduk, tatap muka langsung, itu jauh lebih baik dan jauh lebih berkah. Ingat-ingat ya, karena disebut oleh beliau nanti, wastakhriju kunuzahum, dan keluarkanlah pembendaharaan simpanan-simpanan ilmu mereka, qabla an tawara ma'ahum, sebelum ilmu itu hilang bersama mereka. Ini berarti nasihat buat kita, selama ulama ahlus sunnah wal jamaah, para masyayikh ahlus sunnah wal jamaah ada, ambil ilmunya. Ambil ilmunya barakallahu fiik. Naam. Karena kalau mereka sudah meninggal dunia, sudah hilang ilmu tadi. Wa fil lailatul dzulma yaftaqidul badr. Ibaratnya apa? Di malam yang gelap gulita kehilangan apa? Cahaya bulan purnama. Karena orang yang ambil ilmu itu ibaratnya bagaikan apa? Bulan. Bedanya dengan ahli ibadah bagaimana kemarin? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah, ibadahnya semangat dia, tapi ilmu enggak punya. Itu ibaratnya bagaikan bulan dibandingkan semua bintang yang ada. Bagaimana maksudnya? Maksudnya orang yang berilmu itu manfaatnya umum untuk dirinya atau orang lain. Sedangkan bintang itu manfaatnya untuk pribadi. Maksudnya ahli ibadah itu kembali pada dirinya manfaatnya. Itu pentingnya ilmu barakallahu fiik. Tanbihun, peringatan. Fi hadzal zaman ikhtalla mi'yarul katsir minal 'amah fi taqyimil ulama. Perhatikan baik-baik ini. Kata Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, di zaman sekarang ini sudah mulai rusak timbangan kebanyakan, barometer ukuran kebanyakan orang-orang umum di dalam apa? Di dalam menilai ulama. Ulama yang mana? Kan banyak ulama gadungan, ya kan? Dikit-dikit kalau ngajarkan ilmu cuman isinya tawa, canda, ya kan? Ulama dagelan itu kan antum? Ada juga nada dakwah katanya. Nada dakwah. Ada juga yang campur sari diganti campur santri. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Lihat, hati-hati. Banyak orang yang menilai ulama itu salah gitu loh zaman sekarang ini, kata beliau. Faja'alu kullaman wa'adha mau'idatan balighah, maka mereka menjadikan setiap orang yang menyampaikan nasihat yang menyentuh, pandai bicara, ini hati-hati nih. Pandai bicara, pandai ngomong, muhadarahnya bagus, menyentuh, au alqa muhadaratin hadifah, atau dia menyampaikan muhadarah ceramah yang mengena, au khatabal jum'ah murtarajjilan, atau dia khutbah Jumat dengan suara yang lantang. Aliman, dikatakan orang alim. Banyak yang pandai bicara, banyak. Antum lihat tokoh Mu'tazilah. Siapa tokoh Mu'tazilah? Tokoh Mu'tazilah siapa pendolanya? Wasil bin Atha. Itu pandai bicara loh, Wasil bin Atha itu. Pandai bicara, ngomongnya luar biasa. Tapi kelemahannya satu, tidak bisa ngucapin huruf ro. Ro nggak bisa. Antum-antum kan masih bisa kan ro? Alhamdulillah. Ini nggak bisa ini. Ro nggak bisa. Tapi pandai bicara. Ahlu bid'ah padahal. Tokoh Mu'tazilah. Jadi jangan sampai kita anggap wah ini pandai bicara pasti benar. Belum tentu. Paham ya? Nah, apa kata Rasul alaihi wasallam? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu ada sihir. Sihir artinya adalah sesuatu yang memberikan pengaruh. Antum lihat orang yang jualan di pasar itu, pandai bicara enggak mereka? Pandai bicara. Kalau enggak pandai bicara enggak laku. Coba orang jualan di aja. Laku enggak kira-kira jualannya? Enggak laku. Dia pandai bicara, pandai ngomong, banyak menarik perhatian. Itu ibaratnya kalau dalam
membahas seputar apa? Taksir pengaruh tadi itu. Pandai bicara. Kita lihat. Nah, semata-mata pandai bicara, pandai muhadharah, pandai khutbah, langsung dikatakan alim, yurja ilahi fil ifta wa yukhad ilmu anhu. Langsung semua fatwa dikembalikan kepadanya, diambil ilmunya. Jangan semudah itu. Dilihat dulu ini ulama yang mana. Ulama terbagi menjadi berapa? Dua. Ulama su sama ulamaul khair. Makanya disebutkan hadis akan muncul di akhir zaman yang dikenal dengan apa, barakallahu fiik? Du'atun ila abwabi jahannam. Para dai yang menyeru pada pintu-pintu neraka jahanam. Allah musta'an. Ya, rombongannya ya tadi itu yang melecehkan Al-Qur'an, ya kan? Kemudian ngejek-ngejek neraka, katanya dingin katanya. Allahul musta'an. Naam. Kemudian juga yang kadang apa? Kadang malah ngejek-ngejek ayat Al-Qur'an, jenggot diejek-ejek, ya kan? Kemudian sampai mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin bodoh katanya, karena kecerdasan ditarik ke bawah oleh jenggot katanya. Yang bodoh yang mana itu akhirnya? Allah musta'an. Ada kan yang seperti itu keadaannya kan? Padahal bukan lulusan Indonesia, lulusan Jamiah Islamiyah, lulusan apa? Saudi sana. Belajar sana bertahun-tahun, pulang malah ngawur. Jenggotnya dikerok, jadi anggota parlemen atau anggota dewan atau yang semisalnya, barakallahu fiik, ngawur ucapannya. Semakin panjang jenggotnya semakin bodoh katanya, ngawur. Paham ya? Kenapa? Karena seharusnya kecerdasannya di atas ketarik ke bawah oleh jenggot katanya. Allahul musta'an. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai salah dalam menilai alim ulama. Wa hadhihi raziyatun mu'limah wa dhahiratun muzriyah. Ini adalah musibah yang menyakitkan dan penampakan yang menyedihkan. Tatayara surrahum wa amma dararuhum, syararuhum wa dararuhum. Dan mulai berterbangan kejahatan mereka, kejelekan mereka, dan mulai menyebar bahaya mereka. Idh dikarenakan hiya fi isnadil ilm ila ghairi ahli, karena dia menyandarkan ilmu kepada selain ahlinya. Hati-hati. Kalau menyandarkan ilmu kepada selain ahlinya, yang ada hanya kerusakan. Fulan bin Alan, masya Allah, di media sosial nampak seperti siapa kemarin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ternyata syekhnya siapa? Gokil. Allah musta'an. Hati-hati, lihat ini. Kalau sudah menyerahkan urusannya kepada selain ahlinya, maka tinggal nunggu hari kiamat. Tinggal nunggu hari kiamatnya. Lihat sini. Wa idza fusidal amr ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Maka apabila urusan perkara itu sudah diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah hari kiamat. Makanya kalau mencari ilmu itu harus selektif. Jangan sembarang guru. Paham ya? Anak ambil dari orang-orang roja, Ustaz. Nanti kalau ilmu fikih ngambil dari orang-orang mazhab Syafi'i. Kalau dalam masalah manhaj ngambil dari apa? Mazhab Hambali. Campur aduk namanya itu. Paham ya? Nah, mazhab gado-gado seperti itu enggak jalan. Kalau kita gelarin mazhab apa namanya? Bunglon. Tahu bunglon ya? Berubah-ubah warna, tapi jarang sekali bunglon berubah warna putih. Pernah jumpa ya, Tom? Lihat bunglon berubah warna putih seperti jubah ini? Ibaratnya putih itu al-haq. Paham ya? Bagaimanapun keadaannya al-batil mencoba untuk mengotori al-haq senantiasa nampak. Mafhum? Kita lihat sini. Falyahdar at-talib min akhdhil ilm an haula. Maka seorang pelajar berhati-hati, hendaknya berhati-hati ngambil ilmu dari mereka-mereka ini. Illa kecuali idza kanu min ahlil ilm al-ma'rufin. Kecuali mereka ini dari kalangan ahlul ilm yang dikenal. Paham ya? Belajarnya enggak diketahui siapa namanya, tiba-tiba langsung apa? Nah, barakallahu fiik, semangat sekali media sosial. Fulan bin Alan, Alan bin Fulan. Kadang-kala menggunakan lafaz Abu Fulan, Abu Abdullah misalkan. Apa ya? Abu Abdullah kan umum, hamba Allah gitu loh. Paham ya? Atau Abu Abdurrahman atau Fulan ya. Nama-nama yang istilahnya enggak dikenal gitu loh. Paham ya? Nah, ternyata ditelusuri enggak belajar dia. Al-Qur'an enggak pernah dihafalkan. As-Sunnah pun belum tentu dihafal. Tapi Google masya Allah. Allahul musta'an. Kita bicara fakta dan realita ya. Bicara kata-kata, tapi fakta dan realita. Banyak orang yang sekarang itu justru mengandalkan instan-instan itu loh, enggak mau belajar itu loh. Duduk belajar ta'lim itu malas itu. Jangan, sempatkan barakallahu fi. Kita lihat. Fama kullu man ajada ta'bir kana aliman, maka tidak setiap orang yang pandai mengungkapkan, bagus ungkapannya dikatakan alim, enggak semuanya. Wala kullu man harafa wujuhan nas ilaih fil waqi'ah fi ulati umuril muslimin. Dan juga tidak setiap orang yang pandai memalingkan wajah manusia kepadanya dengan mencaci maki, menghina para pemimpin kaum muslimin, au bi dzikrin nasab liwafayatil idaz wa nahwiha yakunu aliman, atau orang yang pandai menyebutkan jumlah angka meninggalnya karena sebabkan penyakit AIDS
AIDS ya, AIDS itu penyakit AIDS itu. Sekian-sekian ribu juta manusia seluruh dunia pandai menyebutkan itu. Tidak dikatakan alim. Maksudnya alim secara syariat loh ya. Mungkin dia dalam masalah fisika, masalah dunia alim lah dia. Tapi dalam masalah agama tidak diambil ilmunya. Karena masalah agama ini barakallahu fi standarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi semuanya diletakkan pada tempatnya. Walaysa ma'na ma taqaddam, bukan maknanya apa yang kita lewati. Kama yafhamul ba'd, sebagaimana pahami sebagian orang, adamul istima' ilaihim wa awil intifa' bimawa'idhihim. Tidak boleh mendengarkan ucapan mereka, tidak boleh mengambil manfaat dari mereka. Tidak boleh mengambil manfaat apa? Nasihat mereka. Kalau dalam masalah dunia, memang serahkan pada ahlinya memang. Paham ya? Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sebagian atau salah satu sahabat waktu itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang apa urusan dunia kalian. Jadi perkara dunia, ahli-ahlinya ada memang. Nah itu kita ambil ilmunya sesuai dengan kapasitasnya gitu loh. Dalam masalah dunia. Paham ya? Misalkan bagaimana masalah pertanian, pupuknya bagaimana, masalah pembangunan bagaimana campuran adukan semen dengan apa? Pasir berapa ukurannya. Ya, kadang-kadang ahlul ilm enggak tahu, ahlul ilm syar'i. Taunya ya orang-orang yang pandai dalam masalah bangunan. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Kalla, bukan seperti itu maknanya. Enggak diambil sama sekali bukan. Innamal murad, akan tapi yang diinginkan adamu akhdul ilmi syar'i, penting ini. Maksudnya tidak mengambil ilmu syar'i dari orang-orang tadi. Karena orang-orang tadi pandai dalam masalah dunia. Paham ya? Jadi kita letakkan di tempatnya gitu loh ya. Nah, yang diinginkan adalah apa? Tidak mengambil ilmu syar'i dari mereka. Wa adamu raf'ihim ila manazil ulama, dan juga tidak mengangkat kedudukan mereka seperti kedudukan para ulama. Karena ahli dunia yang pandai dalam ilmu dunia itu beda dengan ahli ilm yang pandai dalam masalah apa? Ilmu akhirat. Semua diletakkan pada kadarnya. Misalkan kita perlu yang namanya apa? Adukan semen dicampur dengan apa? Pasir ukurnya berapa? Mungkin ahli ilm enggak tahu ahli ilm. Paham ya? Tanyanya kepada orang-orang yang pandai dalam masalah bangunan, itu nggak salah gitu loh. Paham ya? Kemudian kita nemu benda tambang warnanya kuning. Mungkin kita kira emas ternyata kuningan atau tembaga. Tanya pada ahlinya. Itu nggak masalah. Tapi untuk ilmu syar'i diambil di kalangan para ulama ahlus sunnati wal jamaah yang mereka memang sudah apa? Barakallahu fiik mendalam ilmunya dan juga paham terhadap ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu yang diajarkan dan landasannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Yang kita ambil yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.